Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai kajian kita tentang mendapat ganjaran dari makanan, seri yang ketiga. Yang pertama kita lihat ayatnya dulu ya, dari Al-Qur'an, dari surat Al-Maidah ayat yang kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuhunna ujurahun muhsinina ghayra musafihina wala muttakhidhi ahdan wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Al-yawma, pada hari ini, uhilla lakumut thayyibat, dihalalkan untuk kalian makanan-makanan yang baik, at-thayyibat, makanan-makanan yang baik. Wa ta'amul ladzina utul kitab, dan makanan orang ahli kitab, Yahudi Nasrani. To'am di sini maksudnya zabihah atau sembelihan, ya. Sembelihan orang Yahudi dan Nasrani itu hilul lakum, halal untuk kalian. Hilun, halal lakum untuk kalian. Wa ta'amukum hilul lahum, dan makanan kalian, sembelihan kalian juga halal buat mereka. Wal muhsanatu minal mu'minat, dan wanita-wanita yang merdeka dan menjaga dirinya, muhsanat minal mu'minat, dari kalangan orang-orang yang beriman, wanita-wanita beriman. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab, dan wanita-wanita yang menjaga dari kalangan ahli kitab min qablikum, sebelum kalian. Itu juga halal, itu maksudnya. Halal untuk apa? Untuk dinikahi, itu. Halal untuk dinikahi. Idza ataitumuhunna ujurahunna, apabila kalian memberikan kepada mereka mahar mereka. Ujurahunna, ujur di sini maksudnya mahar. Muhsinina, dalam keadaan menjaga diri, ghairu musafihin, bukan orang-orang yang melacur, maaf ya. Wala muttakhidhi ahdan, dan bukan pula orang-orang yang menjadikan gundik atau wanita simpanan. Wa may yakfur bil iman, dan barang siapa yang kafir terhadap iman, faqad habita amaluhu, maka sungguh rusak, binasa, hancur amalannya. Amalannya rusak, amalannya hancur. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Nah, ini ada beberapa hal nih, pelan-pelan nih. Yang pertama, at-thayyibat, makanan-makanan yang baik, maknanya hewan sembelian. Hewan sembelian yang halal dan baik untuk kalian. Kalian itu orang yang beriman. Itu thayyibat di sini maksudnya begitu. Poin kedua, ta'am wa ta'amul ladzina utul kitab. Ta'am pada ayat ini bermakna hewan sembelian, hewan yang disembelih. Apa kambing, apa sapi, apa unta, apa yang lain lagi, ayam gitu ya, sembelih. Maka ta'amul ladzina utul kitab hilul lakum, itu sembelian ahli kitab. Penting ini ya, Yahudi dan Nasrani itu halal untuk muslimin. Dalilnya ayat ini, gitu ya. Jadi kalau ada
hewan sembelian ayam atau kambing atau yang lain, sing belah itu orang Yahudi atau orang Nasrani ahli kitab, maka dagingnya halal dimakan oleh muslimin, oleh orang Islam. Wa ta'amul ladzina utul kitab hilul lakum, halal untuk kalian. To'am di situ maksudnya bukan makanan nasi atau sayur, bukan itu, tapi sembelian hewan yang disembelih untuk dimakan dagingnya. Ulangi ya, hewan sembelian ahli kitab itu halal bagi muslimin. Jadi kalau ada orang ahli kitab menyembelih binatang, tentunya tidak pakai bismillah. Orang ahli kitab oke, tidak baca bismillah, enggak. Tapi yang nyembelih itu ahli kitab, itu halal untuk muslimin. Lho ning dek iki mbeleh bar kuwi engko terus maang babi, gitu kan? Piye nek ngono kuwi? Ya dia menyembelihnya itu dagingnya binatang sembelihannya itu halal. Lah ning kok masake campur babi, lah niku urusan liya, gitu loh. Itu hal lain lagi. Iki pitike dibeleh oleh ahli kitab, nggih, halal dagingnya jane, tapi kan dimasak dulu ini. Mosok pitik mentah dimakan kan mboten to nggih. Dimasak masak di wadah yang di situ juga digunakan untuk memasak daging babi. Nah itu masalahnya di situ itu, gitu. Masalahnya di situ. Nanti terus campur. Kalau campur ya jadinya jadi haram. Halal campur haram diublak, ya jadi ini haram. Ngerti nggih? Perlu kita perhatikan itu. Kalau saja dia beleh gitu misalnya, beleh, udah dijual mentah, terus kita beli, terus kita masak, ya halal, boleh, gitu. Jadi tidak dipersyaratkan yang beleh itu harus muslim, tidak. Yang penting dia itu ahli kitab Yahudi atau Nasrani. Sekarang saya beser dulu ya, pelan-pelan karena ini masalah fikih penting nih. Jadi begitu, pembelian ahli kitab halal dimakan. Laning sekarang jadi masalah lagi. Apa ada toh ahli kitab sekarang ini apa masih ada? Kalau yang ada sekarang ini Kristen, Katolik, Protestan, Yahudi itu apa masih disebut sebagai ahli kitab? Itu memang ulama berbeda pendapat, gitu loh. Sebagian mengatakan bahwa mereka itu juga ahli kitab. Faktanya mereka punya kitab dan ahli kitab sebutannya. Yang lain tidak, gitu loh, bukan ahli kitab. Nah, gitu. Kalau saya sendiri, saya ditanya nih, saya yang ngomong ini ya, saya ditanya, saya ikuti ulama yang menyatakan bahwa mereka itu ahli kitab. Itu ahli kitab Yahudi dan orang Nasrani. Sehingga hukumnya masih berlaku sampai sekarang. Hukum ahli kitab itu berlaku sampai sekarang. Makanya ketika yang nyembelih binatang itu orang Yahudi atau orang Nasrani, itu daging binatang sembeliannya halal kita makan, boleh kita makan, gitu ya. Satu lagi sisan, nanti kita pembahasannya sudah ini, silakan tanya. Yang kedua, wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Wanita ahli kitab boleh dinikahi oleh pria muslim. Nah ini, karena wal muhsanatu minal ladzina utul kitab juga begitu, hilul lakum, halal untuk kalian, maksudnya halal untuk dinikahi. Itu wujudnya menungso nggih, dimakan dagingnya bukan loh ya. Manusia dimakan dagingnya ini daging binatang pembelian halal dimakan. Kalau yang manusia halal dinikahi kalau memang dibayar maharnya. Idza ataitumuhunna ujurahunna. Jadi laki-laki muslim itu selain menikah dengan perempuan muslimah, ini jelas boleh toh ya? Jelas boleh. Juga boleh menikah dengan perempuan ahli kitab, apakah Yahudi atau Nasrani, boleh, gitu loh. Dalilnya ayat ini. Tetapi kita perlu tahu, nek kita di Indonesia sini tidak bisa kalau pakai KUA, karena KUA itu harus muslim kabeh, gitu ya. Itu baiknya pemerintah Indonesia gitu, harus kita akui itu. Di KUA itu
nek sijine Islam, sijine Kristen ora iso nikah. Ndak bisa karena anggo cara apa nanti kan gitu tuh ya. Isone sing Kristen ki diislamke sik gitu. Masuk Islam dulu, nanti baru dinikahkan dengan cara Islam gitu. Sehingga kalau mau praktek ini tadi, misalnya mau seorang laki-laki Muslim mau menikahi wanita Kristen gitu ya, atau wanita Katolik, itu bisanya diurus di negara ini kalau pakai catatan sipil, tidak pakai KUA. Kalau KUA tidak bisa, karena dua-duanya harus Muslim gitu ya. Yang saya tahu begitu. Jadi dua-duanya Muslim dulu, baru bisa diurus pernikahannya gitu ya. Ulangi lagi ya, wanita ahli kitab boleh dinikahi oleh pria Muslim, tetapi tidak berlaku sebaliknya loh nih. Tidak berlaku sebaliknya. Wanita muslimah orang Islam itu tidak boleh dinikahi oleh perempuan, oleh laki-laki Kristen atau Katolik atau Yahudi, nggak boleh gitu. Makanya di sini bunyinya wal muhsanatu minal ahli kitab, kan itu ya, wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu min ahli kitab min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna gitu. Kalau memang niatnya itu nikah, maaf, bukan melacur, bukan mencari gundik, bukan apa-apa, bukan gitu loh ya. Bukan untuk apa istilahnya istri simpanan, bukan, tapi memang dinikahi tenanan gitu, betul-betul dinikahi. Itu kalau begitu halal ya. Tapi kalau prianya yang laki-lakinya yang Kristen nggak bisa menikahi muslimah, tidak bisa, tidak boleh, dalam Islam dilarang, tidak boleh gitu ya. Sebelum ada pertanyaan saya tambahkan lagi, hanya saja begini, hanya saja kalau misalnya ada seorang laki-laki Muslim menikah dengan wanita Kristen gitu saja, gampang ya, Kristen atau Katolik. Setelah dia menikah, maka dia punya kewajiban untuk mendidik istrinya ini masuk Islam, gitu. Punya kewajiban. Bahwa ngantek mati ini ragil mlebu Islam, ya wis, tapi punya kewajiban dia ngejak istrinya itu masuk Islam, karena dia sebagai kepala keluarga, gitu loh. Istri taat pada suami, maka suaminya harus mengajak istrinya untuk taat kepada Allah, punya kewajiban itu. Wes dijai bendino jak mlebu Islam ngantek kesel sing ngejak tetap saja mati dalam keadaan Kristen, ya tidak apa-apa, halal kok itu, halal, tidak dosa gitu ya, tidak berdosa, tidak bersalah itu ya. Silahkan kalau ada pertanyaan sekarang, monggo, barangkali ada pertanyaan silahkan. Betul, kalau kita monggo, silahkan. Sembelihan ahli kitab itu halal dimakan oleh muslimin. Tidak pakai bismillah, ya tidak mungkin pakai bismillah. Tidak mungkin, wong sana bukan orang Islam, kan itu tuh ya. Tidak mungkin pakai bismillah, karena apa? Wong dia bukan orang. Kalaupun pakai bismillah, bukan bismillah dengan keyakinan itu, bukan gitu. Ya sekedar tiru-tiru wae gitu loh, tiru-tiru orang Islam. Dia tahu bismillah, ayo tak mau bismillah gitu. Gitu loh ya. Makanya tidak pakai bismillah jelas karena bukan orang Islam gitu. Tapi halal dagingnya. Dalilnya ayat ini, monggo silakan. Kalau dari segi itu istilahnya orang selain kita atau Hindu atau Buddha Hindu, di segi itu kadang memang apa istilahnya banyak orang Muslim. Iya. Kalau bukan ahli kitab tidak halal, ya Konghucu atau Hindu Buddha tidak halal. Ini khusus ahli kitab saja. Di Yahudi, Nasrani, Kristen, Katolik, Yahudi gitu ya. Jadi kalau tadi dagingnya itu halal kita makan, cuman kalau sudah jadi masakan tadi hati-hati gitu. Terus dimasak. Yang terkenal kemarin itu ayam widuran di Solo itu ayam widuran sejak tahun 70-an itu, saya masih kecil itu sudah ada. Ternyata itu tadi tidak halal, non halal itu. Alhamdulillah memang daerah-daerah situ kan daerah Tambak Segaran, daerah Widuran itu kan memang banyak orang-orang Cina, orang sholat itu.
Ada lagi, monggo. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah saya terangkan nih, memang ulama berbeda pendapat tentang itu. Ada yang menyatakan tidak ada lagi ahli kitab sekarang, ada begitu itu ada, yang mengatakan begitu itu ada. Makanya saya sampaikan tadi terbagi dua. Ada yang mengatakan ahli kitab yang ada sekarang ini sama dengan yang dulu. Kalau yang sekarang begini, yang dulu juga gitu. Kalau yang ditanyakan tentang mempercayai Rasulnya itu sama itu, sama-sama tidak mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Percaya nih itu Rasul mungkin saja percaya, tapi tidak diikuti kok, kan berarti tidak percaya gitu. Kalau mereka percaya pada Rasulullah Muhammad SAW, masuk Islam mereka, begitu loh. Masuk Islam, kenapa? Karena ini penerusnya Nabi Isa. Kalau mereka katakan Yesus itu kan penerusnya Yesus, maka mestinya dia masuk Islam kalau percaya gitu. Tapi tidak kan? Di zaman Nabi juga tidak masuk Islam. Itu sama dengan sekarang ini juga gitu. Mereka, saya percaya kepada Nabi Muhammad, misalnya dia ngomong begitu misalnya ya. Nah, nek percaya kok rambut imani. Nek rambut imani berarti kira percaya gitu. Jadi percaya dalam Islam itu, iman itu adalah taat. Utamanya itu taat gitu loh. Jadi tidak sekedar percaya, aku percaya, mboten. Nek iman itu sekedar percaya, itu orang kafir itu beriman karena mereka percaya kepada Allah. Orang kafir Quraisy, orang kafir Quraisy silahkan dicek di hadis, di ayat banyak, di hadis banyak. Mereka itu percaya adanya Allah. La in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Mereka katakan gitu. Kalau kamu tanya pada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka orang-orang kafir Quraisy itu menjawab Allah, gitu loh. Percaya. Ning begitu kon salah, mau, gitu loh. Tidak mau, maka tidak dianggap beriman. Gitu nggih. Ada lagi? Silakan, monggo. Nggih. Ya. Iya, jadi gini. Memang saya katakan tadi kan, KUA kita itu menjaga bagus, itu penjagaan yang bagus. Jadi prinsipnya nikah Islam karo Islam gitu loh. Itu sudah benar. Cuma kalau kita lihat ini, memang bisa orang Islam sebenarnya bisa menikahi wanita non Muslim yang Yahudi Nasrani loh ya. Ahli kitab loh. Dalam ayatnya memang bilang begitu kan? Ayatnya ini qat'i, tidak berubah. Nah, cuma masalah pencatatan itu tadi, kalau pakai KUA tidak bisa, memang saya sudah sampaikan di depan, tidak bisa kalau KUA di sini. Kenapa? Karena disyaratkan harus Muslim dua-duanya, Muslim dan Muslimah. Makanya kalau memang mau begitu, mau menikahi wanita apa Kristen gitu, ya lewat catatan sipil bisanya. Nah, catatan sipil bisa. Tapi kalau wanita di KUA tidak bisa, tidak boleh gitu. Mereka mesti akan nyuruh, iki Islam apa ora? Biasanya kan dicegati dengan nek arep ijab kon syahadat kan itu tuh ya. Syahadat dulu itu juga benar, baru saya logis gitu loh. Dipastikan bahwa ini muslimah gitu. Nek arep ditakoni kan, Mbak sampean Islam mboten kan rada rapati rapati sopan to nggih. Ya sudah, syahadat. Nah, sekarang bareng-bareng kok syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu kan. Itu menjaga itu sebenarnya. Jadi saya katakan kalau secara fikih begitu, tetapi praktiknya memang tidak gampang, tidak mudah, apalagi di negara kita susah itu. Kalau saya sekarang ditanya nggih, nek enten wong ajeng nikah kali wong Kristen, nek kula omong ya aja, jangan. Lha apa haram? Mboten haram, ning aja gitu. Wong wedok Islami sik akeh kok. Itu to nggih. Mungkin kurang gawean golek wong wedok Kristen niku ngopo gitu. Kejaba nek jenengan niku teng Papua mriko nggih. Wong wedok isine Kristen kabeh. Ora ana wong Islam lha nggih ora apa. Tapi ning Jawa mriki wong wedok Islam sik akeh lho. Nek sing ndung nikah niku akeh banget lho. Arek milih gitu. Yen gelem nggih. Yen gelem sing dipilih niku. Tetapi saya sarankan gitu, tapi saya tidak berani mengatakan tidak boleh. Ayatnya mengatakan boleh kok. Gitu loh ya.
Seperti tadi sembelihan tadi, nek saya golek sing Islam, saya gitu, saya sendiri loh ya. Tapi nek saya ini enek dari satu daerah kayak di Papua tadi atau di mana lah, di Papua atau di tempat-tempat lain, Manado gitu, sing oke Kristen. Iki golek wong sing ning desa kene iki sing belek, sing ora sing manggon Islam ora enek, sing Islam ora aku tok. Nggih mboten napa gitu loh ya. Jadi menurut kita harus menetapkan ini pada keadaannya gitu. Bahwa kaidahnya gini, prakteknya nanti dulu, kita lihat dulu gitu. Maka seperti saya katakan tadi, nek saya ditanyai, Ustaz, kalau izin ya ajeng nikahi wong Kristen, malah kok kurang menggawean gitu. Boleh wong Islam wae, nek saya gitu. Tetapi itu tidak haram gitu loh ya, tidak haram. Nek tidak haram itu mesti dilakoni kan nggih mboten to nggih. Mboten gitu loh. Ada hal-hal yang lainnya. Di masa Umar bin Khattab, Umar itu pernah nyuruh gubernurnya, saya lupa namanya, karena dia nikah dengan wanita Kristen, Nasrani gitu, disuruh diceraikan, kamu ceraikan dia. Kenapa? Umar melihat wanita Nasraninya ini itu sudah mulai mencampuri urusan kenegaraan gitu loh. Jadi dialog macam-macam gitu. Nah ini macam-macam ini bahaya ini, dan suaminya kurang bisa mengendalikan. Pegatan wae gitu, Umar nyuruh gitu. Menikahnya boleh, tapi nanti di jalan memang perlu diajak untuk masuk Islam, didakwai gitu, tidak dibiarkan gitu saja, enggak gitu. Ada lagi? Monggo. Muslim, ya? Biasanya itu anak itu mesti ada dua agama. Ya. Itu bagaimana kalau malinya? Saya tidak tahu, kalau prosesnya saya belum tahu. Gimana proses di catatan sipil lah belum pernah maring. Kalau dari nanti ngurusi, jadi saya tidak tahu. Yang jelas, yang Muslim itu jangan mau nikah cara mereka, nggak boleh gitu. Nikahnya cara Islam, walaupun yang dinikahi itu bukan Muslimah gitu loh. Tapi cara Islam, tidak cara mereka terus oneng gereja tidak, nah itu tidak sah, betul ya. Dalam Islam dinikah dengan cara Islam, tapi yang dinikahi itu bukan Muslimah gitu. Nah saya belum tahu, saya sendiri detailnya belum tahu. Pengen nek catatan sipil ngurusnya pripun kula dari ngerti nggih. Jadi belum bisa nerangkan. Saya belum pernah ngurusi, ora tahu malah nggih. Sudah tahu ngurusi dadi arep cerita ya ngapusi nggih. Enggak tahu. Ada lagi? Cukup nggih? Baik, kita lanjutkan dulu. Berikutnya wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullah. Ini juga masalah fikih lagi gini. Di surat Al-An'am ini. Janganlah kalian makan dari apa yang tidak disebut nama Allah atasnya, mimma lam yudhkarismullahi alaihi. Binatang yang tidak disebut nama Allah atasnya. Nanti kaitan dengan yang pertama tadi juga sama. Kenapa tidak boleh? Wa innahu la fiskun. Sesungguhnya itu adalah fasik, buruk, jelek. Fasik itu ya keluar dari ketaatan kepada Allah. Wa inna syayatina, dan sesungguhnya setan-setan itu, syayatin itu jamak dari syaiton jamaknya syayatin, layuhuna ila auliyaihim, sungguh mengilhamkan kepada kekasih-kekasih mereka, memberikan ilham, inspirasi gitu loh ya, menginspirasikan kepada kekasih-kekasih mereka, liyujadilukum, agar mereka membantah kalian, berdebat dengan kalian. Wa in ata'tumuhum, dan jika kalian menaati mereka, innakum la musyrikun, sesungguhnya kalian jadi orang-orang musyrik, sungguh jadi orang musyrik. Terangan pelan-pelan nggih. Binatang yang disembelih tanpa disebut nama Allah, tanpa baca bismillah, itu haram dimakan. Nah, ini keharamannya ulama berbeda pendapat tentang penjelasannya. Gimana perbedaannya? Sebagian ulama berpendapat bahwa apabila orang Islam yang penyembelihnya itu Muslim, tidak menyebut nama Allah ketika menyembelih hewan, tidak baca bismillah, baik karena sengaja maupun karena lupa, maka sembelihannya haram dimakan. Nah ini dari ayat ini nanti pendapatnya beberapa nih.
Pendapat yang pertama sekarang. Ada orang muslim, orang Islam, beleh. Pas beleh iki ra maca bismillah. Baik ra maca bismillah mergo sengaja utawa mergo lali, lupa gitu. Itu daging sembelihannya ini haram dimakan. Itu pendapat yang pertama, ulama yang pertama ini gitu ya. Tadi kita kan tapi wong Kristen ra maca bismillah. Nek wong Kristen memang ra maca bismillah. Iki wong muslim kok itu. Wong Islam itu. Wong Islam ra maca bismillah. Kedua ya, sebagian ulama Asy-Syafi'i dan yang lainnya, mazhab Syafi'i ini berpendapat bahwa apabila muslim yang menyembelih tidak menyebut nama Allah ketika menyembelih hewan, baik karena sengaja maupun karena lupa, halal. Kenapa? Karena bismillahnya itu sunnah, tidak wajib. Gitu loh. Bismillahnya sunnah sehingga orang tinggal ke sunnah itu. Kan gitu tuh ya. Jadi berdasarkan sembelihannya halal. Yang tengah ini pokoknya orang Islam ramal bismillah haram. Orang Islam ramal bismillah halal. Kan gitu ya. Yang ini nek ramoco bismillah mergo lali halal. Lali, baca tak boleh, ramal bismillah lali, halal berarti. Ini sengaja haram, kok haram? Wong bismillah itu wajib kok, ora apa sengaja iki piye? Sengaja ra maca bismillah. Dadi ini haram dagingnya itu. Begitu, nggih. Saged dipahami? Bisa dipahami? Masih bingung? Bisa nggih? Nanti kalau masih bingung tanya boleh. Ya. Jadi, ya pun monggo. Artinya itu berbeda-beda di situ ulamanya itu kan karena masalah fikih ya. Ayatnya satu sebenarnya, ayatnya ya ini, tapi dipahami oleh ulama dengan berbeda. Gitu. Ini yang ketiga berarti yang ketiga ini tadi itu nanti bercabang-cabang lagi. Nanti baik iki dagingnya halal. Ning sing orang maca bismillah sengaja mau kedudukan hukumnya piye? Ada yang mengatakan ya ora apa-apa, ada yang mengatakan dosa. Lho kok dosa? Lah wong kowe sengaja ora maca bismillah itu dosa. Bismillah kon dikon maca kok ora mau waca sengaja gitu. Berdosa gitu loh ya. Ada yang begitu. Penyembelihnya berdosa tapi daging sembelihannya tetap halal gitu. Ada yang gitu karena lali. Nek sengaja dadine iki dosa ning kono tetap halal. Ada yang begitu ya. Ya jenenge pikir beda-beda macam-macam nggih biasa. Dadi kan piye? Sing kono sing Kristen belah ra maca bismillah wae halal lah sing kene wong Islam ra maca bismillah kok dadi haram ki piye? Lah emang beda gitu. Lah kowe wong Islam kok ora maca bismillah wae ki piye to? Kan gitu tuh ya. Makanya ya bisa saja tetap dibedakan gitu. Terus kata malah
enek wong Islam kon poso, gitu nggih. Wong Islam poso. Kono ora poso iki. Wong Kristen ora poso. Lah wong Kristen kon poso. Kan itu tuh ya. Kok beda? Ya memang beda. Sing kene wong iman, wong Islam ning kon kudu gitu loh ya. Memang berbeda kedudukan hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Setan jin mengilhami kekasihnya dari kalangan setan manusia. Saya pernah nyampaikan gini, setan niku sanes makhluk mboten. Setan niku sifat. Menungso ki dadi setan nek sing ora. Jin yo ngoten, enten sing setan enten sing ora gitu. Dalilnya surat Anas tinggal nggih. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Gitu loh. Setan itu ada dua, setan jin, setan manusia. Setan itu sifatnya. Pokoknya kalau orang menyuruh kepada maksiat, setan gitu. Orang nyuruh kepada dosa, setan gitu loh ya. Wong ngakon ngombe khamar, setan kuwi berarti gitu loh ya. Wujudnya menungso nih kan gitu. Nah nek kata saya, niki kula sing ngomong kula. Nek setan jin niku jenengan maca ayat kursi ngoten lunga deh. Wedi, layu mesti. Ya setan menungso ora mlayu. Modele apal ya ayat kursi kok piye gitu. Gene dem-deman ning apal ayat kursi gitu. Gitu acane ayat kursi ora mlayu. Malah dibenerke, salah maca oleh, ora ngono kuwi. Malah dibenerke gitu. Makanya sing lebih berat itu setan manusia malah daripada setan jin gitu. Setan jin wacane ayat kursi lunga gitu. Setan manusia mboten lunga. Gitu ya. Jadi gitu ya. Sekali lagi, setan jin mengilhami kekasihnya dari kalangan setan manusia untuk berbuat buruk dan melanggar aturan. Maka tadi layuhuna ila auliyaihim liyujadilu. Salah satu bantahan liyujadilukum tadi kan untuk membantah kalian. Gini loh, mereka ngomong gini loh. Mengapa kalian menghalalkan yang kalian bunuh tapi mengharamkan yang dibunuh oleh Allah? Ini kata-kata mereka gitu loh. Nanti kita akan dibegitukan. Saiki yo enek pitik iki kena napa lara napa tetelo nggih. Tetelo napa mati dia. Dadine kan batang to nggih. Ora halal nggih, haram to nggih. Haram mungkin batang. Nek pitik sehat mbok boleh, bismillah boleh. Mati. Halal. Mereka ngomong loh. Saiki nek mbok belah sing mateni kowe malah halal. Lah nek ki mau pitik lara mati kan sing mateni Gusti Allah. Gitu nggih. Kok malah haram piye kowe? Pripun jawabane niku? Angel nggih. Lah iki mati ki kan sing mateni Gusti Allah. Kan dadine malah haram kok. Haram ki. Lah sing kono mati sing mateni kowe kok malah halal iki piye? Jawabannya gini, lho kabeh sing mateni Gusti Allah, wong carane beda-beda, enek sing tak bleh, enek sing ora. Oh gitu loh. Kan yang mencabut nyawa kan Allah gitu nggih. Malaikat kan mencabut nyawa disuruh oleh Allah. Semua makhluk yang mencabut nyawa kan malaikat. Jadi, nah tapi kan kamu iya, tapi itu kan sekedar cara saja. Cara kalau saya beleh itu jadinya halal. Tapi kalau itu mati tidak saya beleh, itu yang membunuh juga Allah, ini juga yang membunuh Allah, sama gitu, wong carane beda. Mengikuti para setan ini maka mereka menjadi musyrik. Nah itu dikongkon apa berbuat rusak, berbuat hancurkan barang-barang itu. Oh ya dek wingi niku nggih, wingi napa dek wau nang Jakarta barang gegeran terus diobong terus dijikuki. Barang iki ampun no, jangan boleh, menjarah itu haram, tidak boleh gitu. Aku nyelametke kok tinimbang kono kobong. Tak selametke go mulai lah, diselametke itu dicolong senenge, enggak boleh gitu. Nek wong kobongan, ning kobongan toko, tak tokne kabeh barang-barange. Lah saiki ndi? Mbuh nek iki didum lah, didome piye?
Nek nyelametke dihitung jumlahe pira engko balikke neh niki Pak, ngene jenengan kok kula balikke. Itu enggak apa-apa. Nek dipek dhewe nggih mboten oleh niku jenenge nyolong gitu ya. Ada pertanyaan? Monggo kalau ada. Silakan. Ada nggih? Ada. Berikutnya, hurrimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir. Ini ya, sudah terkenal ya. Diharamkan atas kalian maitah, bangkai, tadi ya, batang bangkai, wadam dan darah, saren, walahmul khinzir dan daging babi, wa ma uhilla li ghairillahi dan apa yang diteriakkan untuk selain Allah. Ketika nyembelih itu untuk berhala, untuk patung. Ini untuk persembahan Lata, Uzza, Manat, Hubal, macam-macam itu ya. Untuk danyangi sendang, untuk danyangi ringin, macam-macam itu. Itu enggak boleh. Terus wal munkhaniqatu, binatang yang mati tercekik. Mati ini karena tercekik. Mungkin dia unggah teng wit terus enten pang ngoten nggih. Witike niku terus mriku terus ketekak itu. Ketekak di antara dua batang kayu pohon itu. Mati gitu, atau kena jerat manusia kayak tali gitu ketekak mati gitu. Wal mauqudatu, yang mati karena dipukul, ditutuk mati, tidak disembelih, itu juga haram. Wal mutaradiyatu, mati yang dijatuh dari ketinggian. Wan natihatu, mati yang karena ditanduk, disundangi kancane, disundang mati. Terus wama akalas sabu'u, dan binatang yang mati karena dimakan oleh binatang buas. Illa ma zakkaitum, kecuali yang sempat kalian sembelih. Jadi ada nopo pitik itu ya, diserang sama binatang buas, belum sempat mati, masih kecil-kecil, kita sempat menyembelih, nah boleh, dagingnya jadinya halal. Pitik ketabrak itu, urung ngantek mati, jaga kecil urung mati, yang dibeleh mawon, berarti ini halal karena sembelih gitu ya. Terus wama dzubiha alan nusubi, binatang yang disembelih untuk berhala, ya, bersama dengan uhilla li ghairillah tadi. Wa antas taksimu bil azlam, dan bahwa kalian mengundi dengan anak panah. Ini tidak ada kaitan dengan penyembelih ini, mengundi dengan anak panah. Zalikum fiskun, itu semua adalah kefasikan. Pripun to niku mengundi dengan anak panah ngeten lho. Nek wong kafir Quraisy zaman nek ben niku kalau mau berbuat sesuatu meh lunga, meh ngenekke acara-acara ngoten niku, napa melih mau bangun rumah macam-macam itu mereka taren dengan berhala mereka. Caranya ini wadah panah ya, misalnya ini wadah panah itu diisi 3 anak panah. Sing siji tulisane amaroni Robbi, Tuhanku memerintah aku, 1. Yang anak panah kedua isinya nahani Robbi, Tuhanku melarang aku. Anak panah yang ketiga kosong, tidak ada isinya. Gitu. Terus kalau mereka mau misalnya Arab lunga ngoten nggih, wong Mekah arep ning Madinah itu misalnya Arab dagang mau teng putih arep Madinah, arep mangkat niku moro sik teng ngene recone niku nggih, berhalanya bawa anak panah itu. Terus di rokok-rokok itu diundi gini, rokok-rokok kemudian diambil sendiri. Mana kan? Nek mburi nek arep merem napa jika isi. Jika wis anak panah niku diwaca. Isine apa kuwi mau? Kosong, baleni neh gitu. Nek kosong baleni neh. Gitu. Yang saya heran kok ya nganggo kosong niku lho nggih. Terus gunane apa? Gunane ya gen kaya wong karepe setan niku wau gitu. Jadi telu, sijine iya, di sini tidak, di sini kosong. Amaroni Robbi, nahani Robbi, terus satunya kosong. Kosong balik ini nih, ruk-ruk nih. Jika sisi, tulisannya amaroni Robbi, berarti mangkat, gitu loh. Kongkon, dikongkon Gusti Allah mangkat berarti, gitu loh. Nek sing metu nahani Robbi, Tuhanku melarang aku, orang wani mangkat, rasido mangkat gitu. Siap orang mangkat, rasido mangkat. Itu namanya tas taksimu bil azlam itu begitu, gitu ya, mengundi dengan anak panah. Lah niki zaman biyen kedadian ngoten. Sakniki niku nggih enten ngoten niku.
Gitu loh nggih. Nek arep mantenan, arep napa? Di ewuh ngoten duwe dihitung sik nganggo pitung sik. Hitung. Saiki kowe lairmu sasi apa? Terus pasalane apa? Dinane apa? Kan gitu to. Digathuk-gathuke ora gathuk. Iki ora iso iki. Engko nek kowe nikah karo kowe mau dinane iki mau bakal mati. Nek kula jawab, lha nek ra nikah apa ora mati? Ya mati, wong kabeh wong arep bakal arep mati. Kan gitu to ya. Wong Jawa niku ndek keyakinan nek anak pertama entuk anak ketiga niku jarine ngoten. Jarine lho nggih, jarine wong-wong niku. Engko bakale salah siji mesti mati kuwi. Ya kula ngomong orang salah siji loro-lorone bakal mati. Ora salah siji kabeh bakal mati gitu loh ya. Wong manusia memang mau mati gitu ya. Makanya itu termasuk ini tadi keyakinan kepada berhala ini tidak boleh. Bahasan kita sekarang masalah makanan ya. Bangkai, darah, babi dan hewan untuk sesajen itu haram dimakan. Hewan yang disembelih untuk sesajen itu haram dimakan karena dipersembahkan untuk berhala. Gitu ya. Mungkin jenengan dolan teng Bali mriko nggih. Denpasar atau mana di Bali sana itu. Di sana setiap rumah orang-orang Hindu itu mereka punya kuil cilik itu di depan rumah itu. Enten napa jenenge kaya cakruk ning isine reca gitu. Terus di situ tuh biasanya dikasih makanan untuk sesajen. Kadang-kadang daging ayam, kadang-kadang apa gitu ya. Taruh situ. Nanti ada nasinya, ada sayurnya gitu. Lah ada orang ini cerita saja, cerita nggih. Enek wong cerita, dek iki ning Bali orang nggawa duit. Niku karena itu kan nanti kalau dibiarkan kan busuk itu. Busuk dibuang. Nanti disajikan kepada berhala mereka, terus dibiarkan nanti busuk lah. Dia itu uripe begitu tuh. Moro ning omahe wong didelok enek Pak Witik dimakam gitu. Lah ngoten niku kenapa? Karena itu untuk sesajen berhala. Berikutnya, yang disebut adalah lahmul khinzir, daging babi, tetapi maksudnya semua dari tubuh babi secara menyeluruh. Ngoten. Jadi mboten mung dagingnya tok, mboten. Niku enten kejadian ini nyata terjadi nggih di daerah Wonogiri sana. Delalah kita punya ayahan di sana, punya apa teman yang kita ajar ngaji gitu ya di daerah Wonogiri, di daerah Slogoimo, kecamatannya Slogoimo, kelurahannya Setren gitu ya, Setren Slogoimo itu dulu sekian tahun yang lalu, sekian belas atau sekian puluh tahun yang lalu mereka itu punya keyakinan ketika mereka napa duwe kebun nggih, duwe kebun. Hamane mriko niku hamane niku dua, kethek kali celeng. Dan babi ini lho, celeng kali kethek. Hamanya itu. Berarti bukan apa-apa. Mereka nanti kalau kethek kalau datang itu dari gunung itu turun, nanti menghabiskan apa-apa. Tutur arek niku tandurane napa nek enten napa pohon wis dipaham kabeh itu habis itu. Jadi mereka musuhnya itu keras sama celeng lah. Terus mereka itu punya keyakinan ketika kita sampaikan itu betul parang loh kan mereka ketika nyekel celeng itu kecekel sing damanya kecekel diambil terus dimakan dagingnya dimakan terus diomong Pak Bu ngoten niku mboten oleh ngoten niku haram terus jawabane pripun lho kan sing haram mung congore tok to jarene ngoten dagingnya kan mboten itu. Jadi mereka punya keyakinan gitu. Lah baru kita ajari, kita sampaikan mboten oleh babi niku haram kabeh, mboten kok mung congore tok mboten, kabeh ya haram gitu. Oh, baru kemudian baru tahu. Gitu. Contohnya tadi ya. Ini yang disebut lahmul khinzir, daging babi, tapi maksudnya seluruh tubuh babi, semuanya gitu loh. Termasuk kulitnya, termasuk apa nih? Ceker-cekernya termasuk lemaknya enggak boleh sama. Semua enggak boleh. Itu loh ya. Maka nanti jangan ada orang ngomong kan yang tidak boleh daging ini bukan daging ini tulang kok ya apa doa ya tetap oleh gitu ini bukan tulang bukan daging kulit kok ya tetap tidak boleh karena yang disebut sebagian tapi yang dimaksud semuanya. Nah ini itu perlu tahu ya kita.
Apa ya eneng to ngoten niku enten. Dadi zikrul khos atau zikrul ba'd walakin aqastuhu maksudnya itu adalah kullu. Contohnya dalam bahasa Indonesia kita mau berangkat ke mana misalnya ke Jogja. Nah, baik mau berangkat ke Jogja. Nanti per kepala bayarnya 10.000 per kepala. Karepe saben wong to nggih. Mosok sirah tok kan mboten to. Per kepala itu maksudnya setiap orang kan gitu to. Nah, itu yang disebut kepala tapi yang dimaksud orang. Saya kok belum melihat batang hidungnya loh orang ini. Nah gitu, saya tidak melihat batang hidungnya. Maksudnya bukan kok wonge teko terus harus mau masker betul-betul loh, boten. Batang hidungnya maksudnya orangnya. Oh gitu loh, yang disebut sebagian, yang dimaksud semuanya. Nah gitu. Ada juga yang disebut total tapi yang dimaksud sebagian juga ada. Dalam bahasa Indonesia juga dikenal loh, okay? Contoh misalnya Indonesia mengalahkan Malaysia 2-0. Tapi karepe apa sak Indonesia itu main bola kabeh to. Sak Indonesia main bola kabeh. Wong Malaysia main bola mboten. Karep disebut khinzir saja karena jamaknya yang dimakan itu daging, banyak-banyaknya yang dimakan itu daging gitu loh, tapi bukan hanya daging saja yang diharamkan tapi juga yang lain dari babi. Pokoknya babi itu kabeh haram itu saja. Hewan yang disembelih untuk dimakan bersama bukan untuk sesajen hukumnya halal walaupun disajikan dalam perhelatan yang bid'ah. Nah ini penting ini. Ada acara bid'ah apa gitu ya, mungkin dikatakan bid'ah oleh sebagian orang. Di situ ada dagingnya, ada disembelih binatang untuk dimakan, itu halal, mboten haram, mboten napa-napa gitu loh ya. Lah ning iki dinggo ngene, iya dinggo tapi binatangnya itu halal. Karena apa? Karena itu bukan untuk berhala, bukan, tapi untuk dimakan bareng-bareng. Termasuk kategori mengundi dengan anak panah adalah mencari peruntungan dengan gambling, perjudian atau sejenisnya, termasuk judi online. Sekarang sedang gegeran ya judi online, judol itu. Lah wong duwe duit sithik dienggo judol gitu ya. Idane entek dite golek pinjol. Nama pinjol itu? Pinjaman online. Entek pinjaman dienggo judol gitu. Nanti tinggal orang tadi tinggal pinjam, setidaknya entak uangnya habis hanya untuk judi. Tidak ada orang kaya karena judi itu nggak ada, mboten enten. Cuman uang ini orang tiga ini ngeyel itu, karena wes pokoknya dadi engko menang, wah itu akeh iki, ora enek menang baru kalah mesti, gitu. Lah uang ini program diprogram oleh sana kok. Sampai kemarin teman sebagian orang di Jogja itu ya, bukan teman, orang-orang di Jogja itu katanya mau bikin program ngakali gitu loh. Iki judi online dibuat program, kingko main pisan menang nanti sekian kali kalah itu. Sehingga uangnya dipek bandari gitu. Jadi yang penyelenggara itu jadi punya uang banyak. Lah terus dia itu